Ya, sekarang ini kan kita dihebohkan dengan adanya bencana alam di Sumatera ya. Nah, ini Ya, dalam pemahaman kita, apakah ini termasuk azab dari Allah atau musibah? Jadi kategori mana yang lebih tepat disematkan pada musibah atau bencana alam ini, Pak Ustadz? Demikian. ya. Sebetulnya dengan keterangan-keterangan dalam Al-Quran kita dapati eh, ada paling tidak dua 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 apa ya dua pihak yang sedang Allah tuju dalam konteks musibah ini. Yang pertama, bagi orang yang berbuat zalim di dalamnya yang mengakibatkan ini terjadi, maka ini adalah hukuman Allah kepada mereka, azab Allah kepada mereka. Ya, jadi konteksnya ayatnya berbunyi tadi zaharal fasadu fil barri bima kasabat aydun nas liyudhiqahum, karena Allah tidak bermaksud memberikan hukuman kepada mereka. Jadi tujuannya agar mereka merasakan azab Allah itu dalam bentuk kerusakan yang terjadi dalam eh, apa yang terjadi dari musibah ini. Tapi buat orang yang beriman, ya, ini konteksnya berbeda. Yang merasakan di sana sebagai sebuah kejadian sedahsyat itu, tetap bagi mereka itu adalah musibah dan itu adalah rahmat Allah kepada mereka. Mengapa saya katakan begitu? Karena di ayat yang lain itu dikatakan begini. Ya. Kalau kita lihat di dalam ayat yang tadi kita baca juga, ya. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan musibah apapun yang menimpa kalian, maka itu adalah karena perbuatan tangan kalian sendiri. Jadi kita itu juga dihukum oleh Allah, tapi bukan dalam konteks kita yang berbuat, yang mengundang azab Allah itu turun. Yang tadi berupa uh, penghancuran, harmonisasi alam, ekosistem alam itu. Bukan kita. Kita dengan dosa-dosa kita di masa lalu. Dosa kita dulu mungkin tidak sholat, tidak ibadah dengan baik, tidak dekat dengan Allah dengan baik. Nah, hukuman buat kita itu konteksnya adalah kita merasakan itu sebagai musibah yang bersifat pembelajaran yang membuat kita hendaknya menjadi sadar dan kemudian kita beristighfar, bertaubat, minta ampun kepada Allah. Yang tadi saya umpamakan, kalau dulu kesalahan kita katakanlah nilainya 1000, ini perumpamaan saja biar gampang perbandingannya, yang Allah hukum itu baru 10. Tapi dengan 10 yang Allah hukum ini, karena saya katakan tadi musibah itu adalah rahmat buat umat Islam dan orang-orang yang taat beriman ada di dalamnya, maka sisa hukuman yang lain Allah hapuskan dan dia tidak akan terima lagi azab Allah nanti di hari kiamat. Karena disudahi dengan bentuk azab yang sampai pada hari itu. Apalagi di antara mereka yang wafat. Ya, ini terutama yang mereka yang wafat. Kalau mereka yang masih hidup, tergantung. Kalau hari itu mereka istighfar, bertaubat, minta ampun, statusnya sama dengan seperti kita waktu pulang haji. Kita bersih, ya. Tapi kita itu bersih, kalau kita wafat pada saat pulang haji, kita selamat itu. Insya Allah surga sudah buat kita semua. Tapi kalau kita pulang haji, ya, tahun 2005, tahun 2010, tahun 2015, tahun 2025 kemarin misalnya. Maka kalau kita wafatnya 10 tahun kemudian, 5 tahun kemudian, maka tetap itu tergantung apa yang kita perbuat dari sisa tahun umur kita setelah kita pulang haji. Apa yang kita perbuat selama 10 tahun, selama 5 tahun setelahnya. Kalau itu juga adalah kebaikan, maka insya Allah itu jadi kebaikan buat kita. Tapi kalau itu tidak, maka yang dimaksud dalam konteks ayat ini adalah mereka yang kena musibah dan wafat dalam keadaan musibah itu, itulah yang Allah hukum mereka dengan cara hukuman sampai mereka mati kena dampak perbuatan orang-orang zalim tadi. Buat mereka dihukum Allah sedikit, yaitu hanya 10 dari 1000 kesalahannya, tapi sisa kesalahan yang lain akhirat Allah ampuni semuanya. Nah, itu jadi rahmat buat mereka.
Sedangkan buat yang hidup juga tetap rahmat kalau mereka setelah itu istiqomah, konsisten di dalam nilai-nilai keimanan. Mereka juga akan mengalami hal yang sama. Justru dalam setiap konteks musibah, yang wafat itu yang lebih enak sebetulnya. Yang wafat itu yang lebih mendapatkan rahmat. Karena dia akhirnya wafat dalam keadaan Allah ampuni dosa dan kesalahannya. Meskipun sebagian ulama ada yang mengatakan innama yub'atuna ala niyyatihim. Keberadaan mereka yang semacam itu dilihat juga keberadaan mereka di situ kena dampaknya karena apa? Apa maksudnya mereka ada di situ? Jadi kalau mereka hidup sehari-hari ya seperti seorang suami sedang mencari nafkah, lalu dia akhirnya kena dampak termasuk yang kena musibah dia wafat, ibu-ibu sedang mengurus anaknya, sedang masak, sedang goreng atau sedang ibadah. Jadi nggak mesti itu kayak itu kondisinya orang yang lagi sujud itu yang pasti baik. Orang yang lagi baca Quran, orang yang lagi pakai mukena itu pasti baik. Nggak mesti itu. Yang dimaksud adalah apapun perbuatan mereka, selama mereka adalah sedang beribadah dalam konteks yang luas, sedang melayani suami, melayani anaknya, mengurus rumah tangganya, sedang mencari nafkah, maka orang-orang ini yang insya Allah jadi selamat, ya, karena keterangan hadis Nabi yang tadi saya baca, ya, in idza aradallahu bi abdihi khairan ajjala lahul uquba fid dunya. Apabila Allah menghendaki kebaikan pada seseorang di antara hambanya, Allah segerakan hukumannya di dunia. Wa idza aradallahu bi abdihi syarran, ya, amsaka anhu al-uqubah hatta yuwafiyahu yaumal qiyamah. Allah tahan sengaja tidak menghukum dia di dunia ini supaya orang ini dapat hukuman nanti di akhirat. Mungkin orang ini betul-betul jahat, dosanya luar biasa. Mungkin orang ini juga nggak punya doa dari orang tuanya, dari keluarganya, dari neneknya. Dengan orang yang pertama tadi, yang baik itu, mungkin ada doa keluarganya, doa anaknya, doa orang tuanya. Akhirnya dosanya terampuni, hanya dihukum oleh Allah di dunia saja. Dan bagi yang hidup, kalau mereka menderita, ada hadis lain yang mengatakan, inna idhomal jaza ma'af idhomil bala. Balasan bagi orang yang menderita dalam suatu musibah, itu kata Allah, pahala seseorang diperoleh sesuai dengan ujian yang diterimanya. Jadi kalau dia berat menerimanya, maka pahalanya jadi besar. Kalau dia ringan menerimanya, pahalanya juga sedikit. Karena ya, yang penting ini faman radiya falahur ridho, wa man sakhita falahu sukhti. Kalau dia ridho dengan musibah ini, maka baginya ridho Allah. Dan kalau dia mencak-mencak, mengeluh, menyalahkan Allah, kenapa kami yang kena, kenapa bukan yang salah yang kena, dia murka dengan keputusan Allah, maka baginya juga kemurkaan dari Allah. Karena lagi dalam hadis lain, tidak ahabballahu qauman ibtalahum. Kalau Allah mencintai suatu kaum, kaumnya diberikan ujian. Jadi besarnya pahala kita nanti di akhirat sesuai dengan besarnya ujian yang kita terima. Nah, bagi yang masih hidup, itulah keterangannya. Sehingga mereka, ketika mereka tetap beriman dan kemudian mereka istighfar, bertaubat, minta ampun kepada Allah atas musibah tersebut, maka mereka termasuk orang-orang yang selamat. Jadi selamat dunia akhirat. Jadi apakah itu musibah atau azab? Jawabannya tergantung siapa mereka. Kalau mereka yang berbuat, itu azab. Ya. Kalau mereka yang tidak berbuat, bukan azab, tapi teguran dari Allah yang berupa rahmat karena dosa-dosanya di masa lalu. Lain konteksnya, kita bukan berbuat yang mengundang terjadinya bencana itu, bukan. Kita berbuat kesalahan kita pribadi di masa lalu. Kita pernah nggak sholat, pernah durhaka sama orang tua, pernah berani sama orang tua, kita pernah ngelawan suami, kita pernah mengabaikan istri, kita pernah katakanlah mengabaikan hak-hak orang lain, anak dan lain-lain, maka kita dihukum oleh Allah. Nah, itu yang terjadi pada, boleh dikatakan sebagian besar ini. Tapi yang sebagian kecil itulah hukuman. Ya. Cuma yang sebagian kecil itu hukumannya mungkin ada yang langsung mereka ada di dalamnya, karena kayak orang-orang di daerah yang ikut-ikut persetujuan penghancuran hutan seperti itu, termasuk orang-orang yang mungkin di kota itu dihukum. Cuma hukumannya
Ada yang sudah kena hukuman sosial, kan dihujat di mana-mana sama masyarakat. Ada yang hukumannya mungkin berupa hukuman bentuk lain yang kita nggak tahu. Apakah nanti ditangkap KPK, apakah nanti dipenjara, dan lain-lain. Wallahu a'lam. Seperti ya setelah kejadian ini kan banyak yang berkomentar-komentar gitu ya masih Ya. tahu seharusnya begini, seharusnya begitu gitu. Nah, bagaimana jika apa kan namanya juga nahi mungkar gitu Pak Ustadz ya, nahi mungkar dengan cara yang baik, maksudnya dengan cara yang baik itu bukan terekspos di umum apa segala macam, hanya berbicara kepada si siapa yang memegang kekuasaan atau ya yang sebenarnya bisa mempunyai andil dalam merubah peraturan begitu gitu ya. Nah, lalu itu hukumnya seperti apa Pak Ustadz ya jika sebenarnya orang itu yang memang sebenarnya bisa mempunyai andil itu bukan berarti dalam hal mutlak keputusannya ya untuk melakukan sesuatu, tapi dia juga tergantung kepada yang lain gitu. Tapi akhirnya karena melihat urusan ini urusan yang cukup ribet lah, sulit lah gitu. Ngapain juga saya ingin bikin sulit hidup saya gitu. Jadi ya udah, jadi akhirnya apapun masukan itu ya stop aja di orang tersebut gitu, tidak dilanjutkan gitu. Nah, sehingga akhirnya ya belakangan hari kemudian hari membawakan suatu keburukan gitu. Nah, itu bagaimana seperti itu Pak Ustadz ya? Misalnya ya kita karena pengen merasa kita punya kesempatan, punya tempat, punya pengetahuan untuk memberikan masukan ya terhadap nahi mungkar tersebut gitu. Nah, lalu ya orang itu ya hanya stop aja ya di beliau, tapi mungkin dia juga mungkin merasa bakalan akan ada kesulitan juga untuk di ini, jadi terkesan ya daripada saya nanti jadi public enemy ya udahlah diem aja gitu. Itu gimana itu Pak Ustadz ya? Iya, buat orang yang berbuat seperti yang tadi Pak sampaikan, itu dia konteksnya sedang melakukan amalan fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Maka dengan keilmuan yang dia miliki, dia tahu ini bakal jadi bencana lagi. Dia tahu ia akan berakibat buruk lagi. Lalu dia sampaikan ya kepada orang yang berkuasa, orang yang punya kewenangan, masukan. Ini begini, begini, begini. Tapi orang yang mendapatkan masukan dari kita langsung itu, karena mungkin kekuatannya terbatas, buat kita yang membuat masukan kepada orang yang punya kewenangan tadi, buat kita itu adalah amal ketakwaan semampu kita. Karena perintah Allah adalah fattaqullaha mastata'tum. Seperti kita kalau sholat, ya nggak bisa berdiri, ya kita sholat duduk. Nah itulah kita yang merasa punya kewajiban untuk menyampaikan kebenaran ini, ya kita sudah dianggap berbuat amar ma'ruf nahi munkar. Karena kita sudah sampaikan sesuai dengan keilmuan yang kita miliki, ini loh, kalau kita mau selamat di kemudian hari, harus melakukan ini. Apa yang terjadi kemarin, karena ini. Kita sudah kasih masukan. Nah, orang yang menerima masukan ini, pejabat yang punya kewenangan itu, mestinya kan bertindak. Tapi mungkin karena keterbatasan kewenangannya, ya dia cuma pejabat eselon, katakanlah, bukan menterinya, bukan apalagi presidennya, tidak dalam kewenangan yang decision maker-nya, katakanlah begitu. Maka kalau itu yang terjadi, ya dia sebetulnya dianggap orang yang punya kesalahan, ya. Karena dia namanya mementingkan diri sendiri. Orang-orang yang seperti ini yang selalunya akan mendapatkan azab jadi 2 kali. Kenapa? Azab perbuatan orang yang zalim di atasnya, dan azab kutukan boleh dibilang orang-orang yang di bawah yang minta supaya ada penyelesaian amar ma'ruf nahi munkar ini, tapi dia tidak menyelesaikan. Dia termasuk orang yang membiarkan di depan matanya sebuah kejadian yang mestinya tidak terjadi. Nah, tetap orang ini punya kesalahan. Kalau kita yang sudah memberikan masukan, insya Allah kita sudah ada pahalanya. Kalau kita sudah berdakwah,
amal ma'ruf nahi munkar. Kalau orang itu namanya orang ambivalen, orang yang apa ya, mementingkan diri sendiri. Dia tidak melihat kepentingan orang banyak. Yang penting dia selamat dari pekerjaannya, nggak dipecat, dia tetap punya gaji, selamat keluarganya. Ya semoga yang kayak gitu Allah ampuni saja. Ya orang yang seperti itu. Dan kalau ada orang yang punya decision maker, ya posisi sampai seperti itu, kita lihat apa yang Allah katakan di dalam surat Al-Ahzab. Ini tugas manusia sebetulnya itu di sini. Al-Ahzab ayat terakhir 72. Inna aradna al-amanata 'ala samawati wal ard wal jibala. Sesungguhnya kami, kata Allah, telah menyampaikan amanah mengemban, ya, tegaknya kebenaran ini, mengemban hidup untuk taat kepada agama Allah ini. Awalnya ini diibaratkan saja, diberikan kepada langit, kepada bumi, kepada gunung. Fa'abaina an yahmilna. Maka kesemuanya mereka itu menolak untuk memikul beban untuk taat kepada Allah ini, menjadi khalifah Allah di muka bumi ini. Wasaqna minha wa hamalal insan. Karena itu berat bagi mereka, yang akhirnya beban itu dipikul oleh manusia yang merasa sanggup untuk memikulnya. Innahu kana zaluman jahuda. Padahal manusia kebanyakan mereka adalah orang yang zalim atau jahil. Jadi decision maker itu boleh dibilang di antara dua sudut ini. Kalau tidak, mereka adalah orang yang zalim, yang punya niat untuk berbuat jahat kepada rakyatnya. Waliyadzubillah. Yang kedua, dia adalah orang yang bodoh, yang tidak bisa mengambil keputusan yang seharusnya untuk menyelamatkan rakyatnya. Itu aja yang membuat akhirnya hidup ini jadi tidak berjalan baik-baik saja. Itu karena ada manusia yang di dua sudut ini, zalim atau jahil. Karena kejahilannya maka tetap terjadi kemungkaran, dan karena kezalimannya dialah yang menciptakan kemungkaran itu sendiri. Ya, kepada hal yang semacam itu kita hanya berlindung kepada Allah. Semoga Allah menyelamatkan kita dari fitnah semacam seperti itu. Makanya ada berlindung kepada Allah daripada fitnah mahya dan mamat, fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Nah, fitnah kehidupan itu diantaranya adalah dalam konteks musibah yang terjadi, kita tidak termasuk si pelaku-pelakunya. Baik pelaku-pelaku yang zalim maupun pelaku-pelaku yang bodoh tadi. Ya, saya kira itu, wallahu a'lam bishawab. Jadi kasihan juga Pak Ustadz ya, yang orang punya kewenangan. Ya, karena dia nerima kan kewenangan, dan dia ada konsekuensi kan, terima kewenangan dia ada insentifnya. Dia dapat gaji, dapat kehidupan layak, dapat kesejahteraan, kekuasaan. Itu kan nggak mungkin mereka punya kewenangan tanpa diberikan imbalan. Itu nggak mungkin kan gitu. Nggak ada orang yang punya kewenangan itu relawan, tuh nggak ada kan.